Alkohol nih kehukuman apa? Najis, repot nih. Si jual minyak repot. Minyak kan terus spray kan biasanya ngguin apa? Alkohol. Tapi nyari yakin alkohol hal. Alkohol, semua pil. Berarti najis boleh. Berarti sing ngontal pil ngakan najis. Ngakan najis hukum haram. Ulama coba nabi nih. Coba apa? Bini, mau sejomblo tak usah mikir pokoknya. Seharusnya bagi orang muslim sejati yang kuat, dia harus menjauhi obat-obatan itu, menjauhi minyak-minyak itu. Ini kan untuk apa? Bagi orang setengah tengah tak apa aju minyak nih. Tak surga kan ruwet. Tuh akibat kula mater masuk surga. Wah surga aja nak. Aja rak mas surga jek modern contoh saya bujek nyaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati. Bab najis. Wahia adapun dia najis, napa najis? Kullu muskirin. Pertama kullu muskirin, semua perkara yang memabukkan. Ma'in yang cair. Disekapi bareng si memabuk, si cair. Nika hukumah najis. Padawan misalnya alkohol. Alkohol kasa terbuat dari apa? Alkohol bersioni. Awalnya beras. Tapi kan tadi mabuk imannya no, alkohol mabuk lah. Hah? Mabuk. Berarti kasa najis. Alkohol nih kehukuman apa? Najis, repot nih. Si jual minyak repot. Minyak kan terus spray kan biasanya ngguin apa? Alkohol. Tapi nyari yakin alkohol hal. Walhasil gimana norok se asli ki najis. Termasuk obat-obatan. Karena semua pil, kula kan di sebuah farmasi. Kuliahnya memang di bidang farmasi, di kula adanya. Apa semua pil dicampur dengan alkohol? Ternyata cepon engki. Tergantung kadarnya berapa persen, tapi pasti beda alkohol, semua pil. Berarti najis boleh. Berarti sing ngontal pil ngakan najis hukum haram. Aku kan tambah akhir zaman tambah repot. Jadi nika neng ekit syarah Yaqutun Nafis nika sing aran mufti Yaman. Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Ki Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Nika ada bu bai'ul khamri. Ajual khamr. Kalimatu khamrin tasmulu kulla muskirin. Kata-kata khamr itu mencakup semua perkara yang memabukkan. Faqad ikhtalafal ulama fi taharatiha. Ulama masih hilaf dalam sucinya khamr. Wal mu'tamadu annaha najasatun. Qaul yang kuat khamr itu hukumnya apa? Najis. Wal mu'tamadu annaha najasatun. Nah nikah. Lakinnal maslaha taqtadi al-akhdha bi qaulil fariqi tsani alladhi qaulu bi taharatiha. Ada sebagian ulama yang mengatakan khamr itu suci. Ini kita abas haram ya nom nonton cuma abas napa suci najis. Khamr itu suci.
Kenapa? Karena ayat yang dibuat menggali hukum oleh Imam Syafi'i yang mengeluarkan keluar produk hukum bahwa khamr itu najis. Nika ayatnya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Khamr terus apa? Judi, patung, terus judi siong kui pana-pana kasa itu rijsun. Lah rijsun itu artinya apa dalam syariat? Rijsun ini kan biasanya artinya kotoran. Tapi zaman ulama, rijsun itu kalau dalam hakikat syariat, bahasa rijsun itu artinya ya najis. Bahasa rijsun itu artinya apa? Najis dalam hakikat syariat. Karena hakikat ini beda hakikat bahasa. Ada hakikat syariat. Misal, solat. Kata-kata solatun, mun bian ning kuneng kamus, gitu artinya doa. Solatun artinya apa? Doa. Karena secara lugat, secara bahasa, solatun ini kalagar artinya doa. Tapi hakikat syariat ketika dikatakan solat, kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Lah kata-kata rijsun dalam hakikat bahasa itu maknanya cuma kotoran. Meskipun dalam hakikat syariat nika apa artinya najis. Lah makanya kalau khomer itu dikatakan najis, sedangkan judi, masa judi najis? Haram tapi masa najis? Kartu najis. Berarti semua yang bermodel judi nanti akan bisa najis. Kan dia kan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Pokoknya khomer, terus judi, terus apa? Patung, terus khomer apa? Judi seongkui pana-pana kasa itu rijsun. Rijsun itu maksudnya beremah. Ya pun ulama yang mengatakan itu khomer nikah tidak apa? Tidak najis. Rijsun itu artinya suatu yang kotor yang tidak disenangi syariat, suatu yang diharamkan. Tak fair mon pas ngocak homer hukumna najis. Apa yang diatofkan ke homer tidak dihukumi najis seperti judi. Mon beda orang misalnya pada apa boneka capit. Itu kan nanti jadinya hukumnya judi. Oh berarti boneka najis. Tidak kan? Boneka kan tak najis. Orang judi ongkui remi. Remi nama najis. Tak najis kan? Oh berarti Homer juga tidak najis. Nah jawab Imam Nawawi, engkau tak setuju jika Imam Syafi'i mengatakan najisnya Homer, mengeluarkan produk bahwa Homer itu najis, produk hukum atas dasar ayat ini. Karena kalau memang Homer mau dihukumi najis, seharusnya model perjudian dengan media apapun, medianya juga dihukumi najis. Patung dihukumi najis. Panah yang dibuat judi dia juga menjadi najis. Ternyata tidak. Makanya ulama ketika kita maca nang kitab usul arah Homer mak haram megakan. Homer mak haram yenom. Ini kebeni karena arosak akal, beni karena najis. Arah mak haram? Iya karena Homer. Karena najis itu definisinya apa? Najis ini ke definisinya suatu yang haram dimakan tapi bukan karena menjijikkan, karena beda bareng saya haram ikakan karena menjijikkan, itu tidak najis. Copa biar copa ini najis tak najis? Tak najis, tapi non biar ikakan boleh, tak boleh karena ini kenapa? Mustakdar, suatu yang haram dimakan lagi karena apa? Menjijik kan, kecuali ke ulama coba nabi nih coba apa bini mon sejomblo tak usah mikir pokok on jadi suatu yang najis itu perkara yang haram dimakan tapi bukan karena menjijikkan, bukan karena dihormati, dan bukan karena merusak akal, bukan karena merusak akal atau badan. Berarti mon bede-bedeng haram ekakan karena menjijikkan pada banjopa, karena dihormati agama seperti manusia. Bangkai manusia ini kan najis namanya. Tak najis, tapi haram haram ekakan karena dihormati syariat. Juga ketika haram dimakan karena memabukkan, karena apa? Merusak akal, itu seharusnya juga tidak najis. Merusak badan, pada orang akan betul tak najis, tapi akan betul oleh teman tak oleh, hukumnya haram.
Berarti kalau melihat definisi najis ini, homer kalau mau dikatakan haram dimakan karena najis, jelas tidak. Karena homer itu merusak akal. Sedangkan najis, suatu yang haram dimakan bukan karena merusak akal. Kalau mau dikatakan karena merusak akal, berarti bukan karena najis, kan bertolak belakang. Makanya kata ulama usur, kenapa homer diharamkan? Karena homer, bukan karena najis, bukan karena merusak akal. Karena kalau dikatakan karena najis pasti tidak merusak akal. Kalau dikatakan merusak akal bukan najis. Wes hasil istidlal penggalian hukum Imam Syafi'i mengharamkan homer menggunakan ayat ini ditolak oleh Imam Nawawi. Dan ini maslahatnya sekarang Debuna Habib Muhammad bin Ahmad Asyadiri ini kan yang pernah menjadi mufti di Tarim. Maslahatnya sekarang itu mengambil pendapat bahwa homer itu suci. Pada ban alkohol harus dihukumi suci. Ini harus. Maslahatnya mengambil pendapat yang kedua. Kenapa? Lianna aghlabal uturi al maujudati bil aswaq. Karena kebanyakan minyak yang ada yang beredar di pasaran tahtawi ala nisbatin minal alkohol. Minal alkohol. Pasti sedikit banyak ada alkoholnya. Begitu juga nang urusan apa? Obat. Nang urusan obat pada nggak gini ya. Dan nikah. Hukmul adwiyati wal a'tori al ifrinjiyah. Hukum obat-obatan dan minyak-minyak barat. Minyak kan mari ibu ring. Hukmul khamri wal adwiyati wal a'tari al ifrinjiyati allati tahtawi 'alal alkohol. Hukum obat, minyak yang mengandung alkohol. Wal kuhul ruhul khamri, dan alkohol itu termasuk ruhnya khamr. Fa ba'dul ulama'i qalu binajasatil khamri wa qala al-akharuna bi taharatiha. Ulama banyak mengatakan khamr najis. Ulama yang lain mengatakan alkohol khamr nika suci. Terus menurut ulama saya mengatakan suci, berarti ini kayak sebuah benih seporo lakar oleh. Wa binaan ala ma dzakarna takunu hadil adwiyah wa ma asbadalik idza tahaqqaqna. Umpama lakar takun menurut pendapat si najis, berma menurut pendapat si najis, sedangkan minyak-minyak apa? Obat-obatan semuanya sudah menggunakan apa? Alkohol. Jika kita berpijak atas pendapat itu, takunu hadil adwiyah wa ma asbah dzalika idza tahaqqaqna wujuda kuhulin lazimin laha yu'fa anha. Pakun esapora ban ulama karena pun tidak bisa menghindar. Apa boleh resep dokter? Dokter itu sangat diperhitungkan, di pendapat dokter sangat diperhitungkan oleh ulama. Nah, boleh dalam resep dokter. Obatnya dalam resep dokter. Tapi wa ma'adzalika kullihi yang bagi muslim ayyatajannibaha mastata'a. Makanya banyak ulama tak kesukaan obat. Seharusnya bagi orang muslim sejati yang kuat, dia harus menjauhi obat-obatan itu, menjauhi minyak-minyak itu. Ini kan untuk bagi orang setengah tak apa aju minyak. Jago lagi benih muslim sejati web kira raja tusar yang Allah coba begini. Hasil walhasil lah kan repot gimana bahas cuman akhir nih repot. Akhirnya ulama sirwat, makanya ulama mata masuk surga, ulama mata wali, wakun wali, karena saya pikir urusan umat benih masalah tibi ulama saya pikir nih bingung tak tidur malam ajarnya resolusi untuk umat. Pas berdoa orang ngaca habis minta tuang aja bisa tuh 1.000 minta surga kan ruwet. Tuh akibat dan gula mantar masuk surga. Wah surga aja rak mas surga jek modern 1.000 jek nyaman. Jawaban guru bilang kok anggo akan jaring cerai. Akan coreng lendere raja hisap. Selala aja habis nih minta surga. Minta fatwa. Abak mana fatwa salah neraka. Bener belum tentu bener. Mana pak aja bener yang cerai nyaman. Tak pati beda hisap. Karena apa?
Jarang aberi. Lemon orang lento selala aberi minta tu aki sorga. Aberi lah karena tapi minta sorga. Deki nyetir abah, harus gini, harus gini, harus gini. Apa akhirnya ngojak nyangkok nyamanan akan coreng jere. Walhasil intinya ulama nih kenapa derajatnya tinggi sampai debuna Abdullah bin Mubarak ma'araftu darajatan ba'dan nubuwati afdal min bathil ilmi. Aku tidak pernah tahu derajat yang tinggi setelah derajat kenabian setinggi derajat orang yang menyebarkan ilmu. Karena saya pikir ini urusnya tibi. Menurut tibi, nah apa saya pikir? Saya paling resa hari ya berak masalah futal wudu, gitu kan? Anak pak sampai abas nggak diberin masul huf, nah cari ngampunten tak kira masul huf, benin selain. Nggak nikah masalah apa homer najis manja. Benih karena bahasa najis enjaan aslina. Karena pun terjadi epil-epil makin ini semua mengandung alkohol, minyak semua mengandung alkohol, melarat minyak siungku murni, saya murni aku melarat. Mon badang ki hargan puluhan juta. Jadi semua yang memabukkan dan yang bendanya cair itu hukum aslinya apa? Najis. Mon memabukkan tapi tak cair pada ganja itu hukumnya tidak najis tapi haram dikonsumsi, gak najis dan boleh memakan itu selama tidak mabuk, boleh memakan itu selama tidak mabuk. Beda ban semae, beda dengan yang apa cair. Mon secair nih kak make secap-cap pakun hogoma najis. Tapi cek kebianuan gitu misalnya orang yang nganu ganja jok kok tak mabuk tak bisa. Itu mau bagus mabuk banget. Walhasil intinya ma aksaro kathiruhu faqaliluhu haram. Dua ulama. Suatu yang jika banyak diminum itu bisa memabukkan maka sedikitnya itu dianggap haram. Ben anu njong kok tak sampai mabuk. Kok beraku nyep-nyep sekuni, pakun haram. Pakun apa? Haram. Paham? Jadi tak bisa kebai alasan kok kebai penghangat badan berak sekuni tak sampai mabuk, tak bisa. Ma askarok apa kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu yang jika diminum banyak memabukkan, minum sedikit pun meskipun tak mabuk ini tetap haram. Pon. Wakalbun dan anjing, wahinzirun dan celeng, wafar'uhuma dan anaknya keduanya. Baik patek, misalnya patek nyake embi. Abudu keluar embi, pakun najis. Pakun budun apa? Najis. Jangankan embi. Umpama bede patek nyake menusa. Pas keluar menusa, maka menusa nanti kayak hukomi najis meskipun dia tetap wajib sholat. Walhasil mon masalah hukum najis benten nika mon salah situng induknya ada yang najis maka anaknya berbentuk apapun tetap dihukumi najis. Paham ki? Jadi mon masalah najis benten nika ngabas induknya. Kalau induknya ada yang najis maka anaknya meskipun berbentuk apapun hukumnya tetap najis. Tapi mon induk tidak najis embi benembi ake-sake abudu pate setahun ada anjir lekar ikan deng iwa dua nembi benembi abudu pate engki soce hukum apa soce pon wa maitatu ghairil adami dan bangkai selain anak Adam ini kan najis kapi anak Adam tak najis wal misku dan minyak misik karena minyak apa wasamaku salah lagi wasamaku dan ikan wal jaradu dan belalang. Belang nih kalau kakan ya. Belang meskipun meko sebab plastik banyak sih mati langsung kuring dan apa. Bangkai yang boleh dimakan itu ikan dan belalang. Wadamun dan darah wakoihun dan nanah nih najis, wakoihun dan muntah. Otak nih najis, warauthun dan ya
tai hewan, wa baulun dan kencing, itaina manusia apa boleh. Wa baulun dan kencing, wa madiyun dan madi, wa wadiyun dan wadi. Mari jelas aki ban gulukin apa madi apa wadi. Wa kada maniyun. Maniyu ghairil adami, begitu juga najis hukumnya mani selain anak Adam, selain manusia. Jadi manina selain manusia, hewan, meski hewan keningkakan najis. Bila sahih dalam pendapat yang kuat. Tapi Imam Nawawi yang di pendapat lain, kultu berkata aku, al aswahu pendapat yang lebih kuat lagi, taharatu mani ghairil kalbi wal khinzir, sucinya hukum sucinya mani selain anjing dan jelek. Yenjo monjan kok pokon beni manina patek beni manina babi ya soce. Wa far'i hadima dan anak dari keduanya wallahu alam. Lah, ini beda kaidah dalam kitab fikih. Sesuatu yang hukum asalnya suci. Cuma kemungkinan besar sesuatu tersebut najis. Sesuatu yang hukum asalnya apa? Suci. Cuma kemungkinan sesuatu tersebut terkena najis. Maka dihukumi suci. Maka dihukumin apa? Suci. Karena benar-benar orang alaku kebeli misalnya. Repot kan dia alaku kebeli. Terutama soal makanan. Biar mesen ke kanan ke Gojek. Nggak beli. Memang saya pesen ayam. Saya pesen bebek biasa. Tapi kan tak on nih ngembian Gojek atau Grab ini kan GoFood nih kan melenang barung saya kamar. Sedangkan warung di situ, ini kan kemungkinan ya jual ayam ya jual babi. Kemungkinan guring nggak situng beguringan. Kemungkinan beda nah pernah ke beda apa? Babi. Banyak kemungkinan. Itu gimana hukumnya? Dihukumi suci. Selama kita tidak melihat, kecuali impian lakar ngabes, situng beguringan, minyak pahe bepolong, akuring ayam dan akuring babi ini keburu jelas haram. Paham gak? Jadi suatu yang hukumnya suci, tapi kemungkinan besar suatu tersebut najis, maka tetap dihukumi suci. Karena kanjeng Nabi ini pernah ya teren keju dari daerah Syam. Sedangkan di daerah Syam ini kah beda situng daerah sebiasa namun agak baik keju ini kayak campur baik dalam babi. Campur apa? Baik dalam babi. Lah Nabi ketepan ya tere keju dari daerah kenikah. Pas dari daerah kenikah. Ternyata ben kanjeng Nabi ide. Artinya kanjeng Nabi tak neliti ki ari bon si kemer ya, ari saya campurin baik dalam apa? Babi apa enggak? Enten langsung ide. Nah itu yang dibuat tendensi oleh ulama, oh berarti suatu yang asalnya suci pada ben keju kan soce. Keju ini kan susu yang difermentasi begedi. Keju asalnya soce. Ya misalnya kemungkinan besar daerah jeria keju ini beri baik dalam babi. Berarti tetap dihukumi suci. Selama kita tidak melihat langsung. Orang yang ngater lagarlah campur ben babi mon agabai keju. Selama tidak terlihat seperti itu. Tapi lagi-lagi yang terbaik bagi orang muslim menjauhi itu. Dan Nabi mak ngelakoni, Nabi mun tak ngelakoni tak itu mau coleh. Jadi hukum makruh, hukum ini makruh, mubah, sunnah itu sama di hadapan Nabi. Masalah kanjeng Nabi pernah wudhu sekalian. Wudhu ini kan harus sesonat telo kali. Mun sekalian hukum makruh berarti Nabi melakukan makruh. Benjar di mata Nabi dalam hukum itu kepada Nabi itu sama dengan melakukan yang sunnah. Kenapa? Nabi di sini posisinya sebagai penerang syariat, sebagai penjelas syariat. Kalau Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang boleh, saya lakoni karena Nabi si wajib pun si sunat kepi, si jawas tak pernah lakoni. Orang tidak akan tahu, umatnya tidak akan tahu kalau itu hukumnya boleh.
Sami pada ban tawaf Kanjeng Nabi pernah Pak numpak tawaf. Ketika Kanjeng Nabi saat tawaf beni alam apa? Numpak unta saat tawaf. Oh berarti tawaf Pak numpak hukum oleh. Namun saya lebih bagus, ya jalan bakun. Kanjeng Nabi mata alam apa? Ya mon Kanjeng Nabi pas ngelakoni si bagus kapi orang tak kira tahu si masih oleh, si masih tak oleh. Si berak sekedar makruh, si masih haram, si masih sunnah, si masih mubah, si masih wajib. Makanya jangan disoal Nabi. Oh Nabi berarti melakukan makruh, itu di hadapan Nabi sama. Bagi umatnya makruh karena posisi beliau sebagai apa? Penjelas syariat, penerang syariat. Ada banyak contoh yang kita lain yang betul ini kepada orang pembuat homer atau peminum homer. Kelambina reh hukumna berumah. Apa ya hukumna najis kelambina? Apa ya hukumna soce? Ini kejaban ulama ya hukum soce bakun. Selama bentak nangalen yang kelambina beda homer lah kan. Tetap dihukumi suci. Dan ini orang maksud gue apa? Meletak was-was pada ban-ban jeding. Jeding menurut gue ini ke tempat yang paling soce. Kenapa? Karena di jeding mesti seram. Kenang naring mandi akemi tak kira seram, pasti seram. Embian keluar dari jeding ki sokone seram. Deki mandi. Jadi hukum kan aslinya soce. Cuma kemungkinan besar jeding ini karena najis. Maka hukumnya apa? Ya suci. Embian ki buru masuk ke jeding, sarung tenggeleber sukuni, aduh najis, sabek ngalak sarung lain. Iya kan? Padahal tidak. Selama ampian tak nengali atau ampian akemi tibi lopai tak seram masuk pas sarung ampian ngeleber buruk ni kayak hukumin apa? Najis. Temon berak ampian keluar dari jeding, mari mandi, keluar dari jeding, mari kini ampian masuk kelampinnya geger. Kita napa ngui boleh? Itu hukumnya tetap menurut syariat suci tak nyaman bebas. Ada benih urusan tak nyaman benyaman tapi urusan suci bentak soce. Kuni kurang tengah busing ngarang jadi leme alem kapi si ada bu aleman ben kapi si ada bu wali sila alem wali ben ba corak cek tengah tak wali sekali dunya bakun melarat ate na ese dunya tak bisa dan mon ulama ngojak socing kimpon abak norok napa soce sila abak benih ulama abak gun rok norok pas corak sok suci lebih soce daripada ulama. Kecuali lah karena ngaleh sih nama beda najis atau bagi laseng biar masuk lah karena laseng oh berarti beda saya agemi tak seram geger kimpun najis kalau saban kita ngaji nggak gini kayak ya setiap masuk jeding bokon nyeting sekunik ke baba najis aku teh bila ngaji bungkuk berarti gedeng-gedeng setan dari lamba ya ulama ada busotnya bangkok jogo setan mungkin magi geger lem jeding angkui bakun apa aja napa jeding TV abe tahu gula kan oning menjeding gula TV kan gula oning kendengi mandi kok setiap yang jeding gula beda sandal lah karena tempat yang untuk mandi untuk nekani hajat ini ke sunat beda sandal lah sunat apa beda sandal jeding gula beda sandal lah ben gula oning gula setiap keluar jeding mesti abeco otomatis mana beco kan ikening seram boleh selala abe mari mandi ki abeco ki sajan yakin gula jak sotnya hatta nang jeding pom jeding anu gula ketika masuk pokon tak geding bau laseng dan apa pon sarong anu sukune nyeting bakun soce meskipun ate kadang bederi karin silam mbak sih nggak najis ya tapi tolak bakun bagul bu sapeng kok masih ada bu ulama orang luar biasa masa kok lebih suci dari orang ruh dari ulama-ulama. Wan Kikul tuh berkata, wala banuma la yu'kalu. Termasuk senajis nih banyak orang tahu nih susunah hewan seta keningkakan. Koceng keningkakan teman-teman. Tak keningkakan. Jadi susunah koceng nih kena najis men mon ngobu koceng. Tepak abuduun mare nyoso buduun cabeca pas nongke ka sarung ngembiane kosot susu na saya rekarin saya sedot benduk budun ka sa ki beca mereka sarung ngembian kasa hukum mana najis seti susu nah set hewan saya tak keningkakan nih hukum najis
ghairul adami selain manusia. Manusia meskipun manusia tak oleh kakan tapi susunah soce wal juz'u dan bagian al munfasilu yang terpisah minal hayyi dari makhluk hidup kamaitatihi adalah hukumnya adalah seperti bangkainya. Jadi pada anggota yang terputus dari makhluk hidup itu hukumnya seperti bangkainya. Illa sya'ral ma'kuli, kecuali bulu dari hewan yang bisa dimakan, fatohirun, maka hukumnya suci. Jadi bulu napa? Sita gini kan koceng. Polan sesering bede romani kan koceng. Bulu na koceng. Ini kan suatu bagian dari tubuh hewan yang tidak bisa dimakan terus lepas. Maka itu hukumnya seperti bangkainya. Jadi men atanya bulu na koceng selocot, hukuman apa? Kimbian atanya, bangkainya koceng hukum apa? Najis ya wes berarti bulu selocot najis. Kecuali bulu-bulu dari hewan yang boleh dimakan, bulu najem, bulu sape, bon seoleh kakan. Mon locot saat hewan ki odi ini kayak hukum isoce. O tabah kalak semarin hewan sambeli, aja mare sambeli, bian beda bulu sita capok derenem bian misalnya kopeng ketel terus koro kopeng tan apa? Hukumnya suci. Tapi mau kalak dari bangkai, kalak dari bangkai beda aja mate, beda bulu nah, nega bangkai kapi pun hukum mah, paham gi? Bangkai kapi. Bulu-bulu nah hewan sih bisa ekakan bisa suci mon locot, saat locot bekto odi, ota belocot semarin sambeli tak japok dere, nega hukum suci. Mon empian melek kemucing, beb tak oning nih beb. Bulu na kalak bekto aja maki odi put-put. Napa mele bulu ka tukang jaga aja, ngantai temu. Kemungkinan kan? Kemungkinan mele ke jaga aja. Kemungkinan tak kira nama put-put ki odi. Tapi kemungkinan. Misalnya orang ngobu aja benyak, ini kan mesti kan dengan banyak bulu-bulu si locot ki odi kan? Mungkin dia. Itu hukumnya apa? Dihukumi suci. Oleh ulama dihukumin apa? Suci. Mon beentak tahu bulu jadi kalak bektono odi, apa kalak dari ajem bangkai. Apa kalak di tukang jegel soce karena sambeli. Apa kalak di bangkai ajem temate put-put. Itu tetap dihukumi suci. Walhasil suruh tidak memeras fil asohi di dalam pendapat yang lebih kuat. Jadi mon aing ngasukuni mbian cek cangger paki. Pada ebak nih gini ben gelampinan najis ben langsung cangkrep yebak cuci mari cuci nang yebak ben langsung icemur pon karena syaratnya jika air sedikit airnya harus tertuang urut kecuali pendapat Imam Ghazali saben ben gula pernah bahas misal lampian langsung maco kabak sedangkan se sasa ben bedesin najis otomatis kan air sedikit itu jadi mutan najis karena terkena barang najis. Jadi mon mare kocok mare bersihin soce harus apa? Soce kigala siram aing boleh. Nika menengku yang ku tibi kita pemben menengale orang misalnya nyuci nggak kenika. Sepenting aing nggak tahu gara-gara najis se beda kelampi se selenaki ga aing kenika ikut pendapat apa? Imam Ghazali yang mengatakan selama air itu tidak berubah dibuat menghilangkan najis baik airnya itu tertuang otabah kelampin langsung isabe ke aing selama air itu tidak berubah sebab najis maka tetap bisa menyucikan punya kekuatan menyucikan aing kotor beb coklat ikan benih coklat najis coklat itu kotor benih coklat karena apa karena najis tapi menentu abad tibi kita lebih tengah teh ngalak sila jelas ulama keping mau suci bayi menentu abad tibi jadi ngalak suci wajib peras dan tak wajib tidak nah apa lal asru fil asohi tidak harus diperas wal adhar taharatu ghasalatin tanfasilu bila tagayurin pendapat yang lebih kuat air yang terpisah dari barang yang di apa seesocen
dan kelampi esot cen aing biasa kasa dihukumi suci dengan syarat tidak berubah sama, maksudnya tidak berubah dengan najis, berak berubah gara-gara kotoran tak masalah. Wakot tohuro dan sungguh telah suci al mahallu tempatnya. Gipokon bektono nyocen aing si geger kasa selama airnya itu tidak berubah gara-gara najis yang ada pada yang dibasuh, itu airnya dihukumi suci. Walau najis maiun, walau najis dan jika menjadi najis maiun barang yang cair, ta'adzara maka sulit tathiruhu menyucikannya. Barang cair terkena najis, jadi ada air, ada barang cair, gitu. Barang cair nih kepokon selain aing, secair. Nih kenyamanan bahasa Arab apa? Ma'ion. Mon aing bahasa Arab apa? Maun. Lah ketika ma'i barang yang cair selain air terkena najis sulit untuk disucikan. Dalam artian tidak bisa disucikan. Wakila dan dalam pendapat yang lemah yathuru ad-duhnu bi bisa suci minyak. Minyak ini kan barang cair, tapi bukan air. Bisa suci bi dengan dibasuh. Kan minyak misalnya minyaknya keltek, mian atau minyak keltek sadrum, iko kerin tu miceng. Najis kan? Pokoknya mon benda cair ni kita harus aube. Mian make andi minyak semusola, seromanika. Keker itu miceng sekunik langsung najis kan? Tapi beda dengan air. Mon air ni kan bisa najis ketika mon aing banyak dukola. Kekerin najis bisa menjadi najis ketika berubah, baik berubah warna, rasa atau baunya. Tapi mon mae suatu yang cair selain air terkena najis sedikit pun itu tidak bisa disucikan. Dan terkena najis sedikit pun dihukumi najis. Dalam pendapat yang lemah bisa disucikan dengan cara dibasuh. Cara basuhnya bagaimana? Ada ulama misalnya beda-beda drum minyak terus ikeker itu minceng. Ini kak mon full ki bagi dua gitu, bagi dua dikit seleni aing. Selingnya. Jadi angkep drum senika separuh separuh minyak, separuh ban-ban isi aing. Ini kegolui bas, tapi golui kudu merata. Kini nyari mixer raksasa men. Ser golui mon pon rakira agelui torot kelu. Diki kan minyak ke atas aing neng baba. Ini kan lobang idrum bas. Lobang ibaba buang aing. Red. Bila aing pun tada tutup boleh. Dan ini pon minyak dihukumi apa suci. Paham gak? Babut tayammumi wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad.